Okay, let's continue with the accident causation theories. First of all, we need to discuss first about why do we need to know how an accident will happen. Jadi sebelum kita bicara tentang teorinya gitu ya, before we start with the theory, now we discuss about how do we need to know how an accident happen. Kenapa sih sebenarnya kita itu perlu mempelajari, perlu melihat kecelakaan itu kok bisa sih terjadi gitu. Okay, first reasons to prevent accident, we must know why they happen. The first reason is because we want to prevent the accident to happen. Di alasan pertama ya, kita kalau ingin tahu, kita ingin melakukan pencegahan terhadap kecelakaan, kita harus tahu dulu gitu, kenapa sih sebuah kecelakaan itu bisa terjadi. Oke. Kemudian alasan selanjutnya, the next reason is to seek not only the immediate causes, but also the prior condition and underlying causes of accidents. Jadi kita tidak hanya ingin tahu penyebab langsung terjadinya kecelakaan. Penyebab langsung itu adalah penyebab yang bisa terlihat secara kasat mata begitu ya, yang terlihat dengan mudah menyebabkan kecelakaan tadi. Tapi juga penyebab tidak langsung pendorong munculnya kecelakaan. Seringkali ini menjadi sesuatu yang tidak mudah untuk diamati, underlying cause of accident. And the focus should be on how could similar accident or incident be prevented. Jadi apapun alasannya, fokusnya sama supaya kecelakaan yang similar gitu ya, kecelakaan yang kurang lebih sama lah gitu ya prosesnya dengan yang sedang kita analisis ini, kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan sehingga tidak akan terjadi di masa depan. Next question, why care about theories? Why we need to evaluate, we need to study about the theories. Because the theory is the scientific approach is based on the principle that theory is the bridge between experiment and practice. Jadi kenapa sih perlu belajar teori-teori kecelakaannya gitu ya? Karena teori ini gitu ya, scientific approach gitu ya, menunjukkan bahwa peranan teori ini adalah seperti jembatan antara eksperimen dan praktis, gitu. Dunia eksperimen dan praktis untuk menjelaskan gitu. Jadi accident theories good accident theories can help identify the source of problems which can lead to targeted intervention or prevention effort. Jadi accident theory yang baik itu tentu saja akan membantu untuk mengidentifikasi permasalahan sehingga dapat membantu kita sebagai accident analyst gitu ya, untuk auto safety engineers itu untuk membuat upaya-upaya prevention effort. Underlying assumption in accident theories is that the accident is being caused rather than occurring by themselves. Jadi accident ini kita asumsikan ya, accident ini terjadi karena disebabkan, karena ada penyebabnya, bukan karena tidak sengaja begitu, tidak sengaja gitu ya, atau seperti act of God gitu ya, takdir begitu. Kita harus mengambil asumsi bahwa tiap kecelakaan itu pasti ada penyebabnya, sehingga we can break them apart and then apply engineering technique, identify contributing factors and prevent them for occurring again gitu ya. Jadi kita bisa menganalisisnya gitu ya menjadi beberapa bagian,
Kemudian apply engineering teknik, melakukan teknik-teknik pendekatan-pendekatan engineering untuk mencari contributing factors, dan kemudian kita bisa gunakan hasil analisis tadi, hasil penerapan engineering teknik tadi untuk mencegah munculnya kecelakaan yang sama akan terjadi di kemudian hari. Tujuannya atau kegunaan dari teori, the purpose of theory is to provide classification system. It's logical, objective, and universal system that aid analysis and control. And then to assist in hazard identification, logical framework for hazard identification, and to aid accident investigation and preventions. Ensure that investigation is based on logical and reason argument. Jadi purpose atau kegunaan dari accident causation theories ini untuk mempelajari sebab-sebab atau teori-teori kecelakaan kerja ini, yang pertama adalah bisa memberikan kita classification system gitu, semacam sistem klasifikasi gitu ya, yang memudahkan gitu ya, membaginya apakah ini itu penyebab ya, apakah ini akibat ya, ini penyebab utama ya, ini penyebab langsung, ini penyebab tidak langsung. Nah, klasifikasi ini penting ketika kita akan gunakan untuk melakukan identifikasi gitu ya. Kita sebagai dasar kita melakukan identifikasi dan juga kita melakukan desain accident prevention gitu. Jadi kedua, assess hazard identification dan aid accident investigation and prevention. There are quite a number of well-known theories of accident causation. Jadi ada beberapa lah gitu ya, cukup banyak gitu ya accident causation theory yang dikenal secara luas. Ada domino theory, and then Swiss cheese model, the accident incident theory, the system theory, combination theory, human factors and error theory, behavioral theory, epidemiological theory, drug, depression, obesity, and accident causation, and management failures and accident causation. Probably this is only the short list, and you can find more accident causation theory while you do some further literature review. Jadi kalau ini teman-teman barangkali ini nggak semuanya, kalau teman-teman mencoba mencari teori-teori lain atau membaca lebih literatur review, begitu lebih banyak literatur review, mungkin teman-teman akan menemukan daftar yang lain. Oke, kita akan melanjutkan dengan mendiskusikan teori domino.